Lagi, puji Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih boleh dari tempat ini. Perkenalkan tadi udah dikenalin ya, nama saya Claudia Angelina. Saya melayani sebagai gembala sidang di Gereja Bethel Tabernacle di Kota Medan. Jadi kalau ditanya, Claudia orang apa? Saya juga bingung jawabnya gimana. Karena saya lahir di Jakarta, kemudian ikut orang tua melayani di Kota Medan. Dan akhirnya sampai sehari ini Tuhan percayakan saya untuk tetap berada di Kota Medan, melayani di sana. Terus apalagi ya kalau kenalan. Saya sungguh bersuka cita sekali Bapak Ibu bisa berada di tengah Bapak Ibu sekalian saat ini. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, Pastor Samuel, Pastor Lydia, Pastor Yosia yang sudah mengizinkan saya untuk melayani di tempat ini pada hari ini. Kenapa saya ada di Aussie, kenapa saya ada di Australia, saya lagi berlibur bersama dengan keluarga. Jadi ada mama dan adik-adik yang lagi liburan di Melbourne. Gitu aja deh kayaknya pengenalannya. Oke, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ya, ada sebuah hal yang sebenarnya sudah sangat familiar dan akrab dalam keseharian kita sebagai orang-orang Kristen. Sesuatu yang udah diajarkan kepada anak-anak sejak mereka masih kecil. Jadi ini bukan satu hal yang baru lagi, tapi ini adalah hal yang penting yang membuat kita bisa semakin melekat kepada Kristus. Bapak Ibu, saya punya 2 orang keponakan, usianya 4 dan 2 tahun. Nah yang umur 4 ini dia udah lumayan fasih berbicara. Jadi ada sebuah kebiasaan yang saya perhatikan dari yang ponakan umur 4 tahun ini namanya Ethan, laki-laki. Dia kalau berdoa, dan dia kalau mau makan dia itu berdoa, dia akan menyebutkan nama makanannya. Contoh misalnya, Tuhan Yesus, Ethan mau makan tempe, berkati amin. Jadi dia suka berdoa, dia sebut nama makanannya, lucu banget sih. Kalau kita ngelihatnya itu lucu, gemes banget. Terus baru abis amin, baru dia makan. Kalau misalnya dia makannya soto, dia berdoanya Tuhan Yesus, Ethan mau makan soto, berkati amin katanya. Jadi dia mention nama makanan yang akan dia makan. Terus ada momen di mana dia berdoa juga, karena dia tahu kalau diajak dedinya ke mall, nggak dapat parkir di mall, dia harus pulang. Dia tahu itu. Dia nggak mau pulang. Jadinya dia berdoa, Tuhan Yesus, Ethan mau parkir katanya. Tiba-tiba ada mobil keluar dan dia bisa dapat parkir dan gak jadi pulang ke rumah. Ini menggelikan dan lucu kalau kita melihat kepolosan anak-anak di tingkah laku dan doa mereka. Tapi di sisi lain, ketika saya melihat dan didengarkan cerita tentang itu, saya sendiri jadi belajar. Tuhan itu ternyata tidak menganggap remeh doa, sesederhana ataupun selucu itu. Bahkan Tuhan tidak pernah mengabaikan doa-doa kita. Amin. Doa itu adalah sebuah ekspresi alamiah kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu. Sama seperti bayi yang baru lahir itu tidak perlu diajarkan untuk bernafas, seorang Kristen secara alamiah itu memang bisa atau dapat berdoa. Untuk itu hari ini kita akan membahas tentang doa dari ayat yang sudah sering kita dengar, tapi saya mendapatkan hal yang secara pribadi ayat ini ngena banget buat saya dan itu yang ingin saya bagikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan membuka di dalam Matius pasal ke-7 ayat 7 sampai yang ke-11. Matius pasal ke-7 ayat 7 sampai yang ke-11. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 7 ayat 7 sampai ke-11. Oke, kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 9 sampai 11, adakah seorang daripadamu yang memberi pada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, ayat ini cukup terkenal di kalangan orang Kristen sebagai ayat pamungkas tentang doa. Setidaknya setiap dari kita pernah mendengar ayat ini atau membahas ayat ini atau menggunakan ayat ini ketika kita mau berdoa.
Dan entah orang itu Kristen atau bukan, mereka pasti setidaknya pernah sekali berdoa di dalam kehidupannya. Lalu apa yang membedakan doa kita dengan doa orang lainnya? Apa yang membedakan doa kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah mengenal Kristus dengan orang-orang lainnya? Saya mencatat ada dua hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah doa adalah undangan dari Allah. Jika kita melihat di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, ada kata di sana yang saya warnain kuning dan warna kuning dulu ya. Di ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kemudian di ayat ke-8, karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah, pernahkah saudara merenungkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa, kuat dan berdaulat dalam kehidupan setiap orang, dalam kehidupan kita. Sehingga sebenarnya Tuhan bisa melakukan apapun yang Dia suka dan apapun yang Dia mau. Dan Tuhan adalah Tuhan yang sangat kuat dan benar, sehingga apapun yang Dia lakukan adalah kebenaran di dalam kehidupan kita. Dia sangat bijak, Dia sangat baik, intinya Dia sangat sempurna, dan segala keindahan tidak dapat menyamai keindahannya Tuhan. Dan kalau kita merenungkan tentang itu, maka pada saat kita membaca ayat ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan menyadari ini adalah sebuah undangan yang sangat mewah dari Tuhan kepada kita. Satu undangan bahwa Tuhan memberikan satu undangan untuk meminta hal-hal yang baik darinya, dengan janji Dia akan memberikannya. Bahwa perkataan Tuhan Yesus ini adalah sebuah undangan yang sangat indah dan mewah bagi setiap manusia, setiap orang yang percaya. Garis bawahi setiap orang yang percaya. Oke, ilustrasinya seperti ini. Kita bayangkanlah ini kan bulan April. Bulan Agustus Indonesia akan merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke 79 kalau saya nggak salah hitungannya ya, 79. Jadi bayangkan seperti ini Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba di kotak pos rumah saudara, saudara mendapatkan undangan seperti ini dari Bapak Presiden Joko Widodo. Ini undangannya 2019, soalnya saya belum dapat yang 2024. Undangan ini menyatakan saudara diundang dan harus hadir di Istana Negara tanggal 17 Agustus untuk upacara, kemudian makan siang bersama dengan Bapak Presiden, dan dalam acara tersebut saudara bisa ngobrol dengan Bapak Presiden. Kapan meminta apa saja yang saudara butuhkan, kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Saya tebak nih ya, saya tebak. Mungkin pertama saudara akan kucek-kucek mata, lihat dulu ini beneran gak ya? Ini bohong gak ya? Saudara bolak-balik, oh bener kok ini ada lambang Garudanya, ini tanda tangannya kayaknya asli kok. Saudara mungkin ambil handphone, saudara foto, kemudian saudara upload. Wow, thanks God. Mungkin captionnya kayak gitu. Siapa tahu? Saya nggak tahu nih. Atau finally, misalnya gitu ya captionnya. Terus kemudian saudara, apa yang saudara lakukan? Saudara mungkin akan telepon atau datengin tailor langganan saudara dan bikin baju. Kan biasanya kan dress code-nya ada tuh, disuruh pakai baju daerah atau pakai baju rapih ya kan. Jadi saudara akan segera membuat pakaian yang terbaik untuk dikenakan di acara tersebut. Saudara pasti akan hadir dan memesan tiket jauh-jauh hari supaya bisa datang tepat waktu, tidak terlambat, karena kalau terlambat pasti nggak bisa masuk lagi. Kenapa? Karena ini adalah undangan yang sangat jarang, undangan yang sangat langka, dan tentu orang-orang yang diundang bukan orang sembarangan. Orang yang diundang adalah orang-orang yang tertentu saja. Saudara tidak akan menyanyiakan kesempatan ini, ya kan? Jika ada undangan seperti ini datang di rumah saudara. Nah, hari ini saudara, kita diberitahu bahwa Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, alam semesta ini, yang melebihi jabatan Bapak Presiden, mengundang saudara. Ayat 7 dan 8, kalau kita lihat tadi, ada kata mintalah, carilah, dan ketoklah. Ketiga hal ini adalah undangan dari Tuhan untuk kita semua, bukan sekedar himbauan, tapi sebuah ajakan yang indah, sebuah undangan yang mewah dan agung kepada kita orang percaya. Doa bukan sekedar hal yang biasa. Mungkin kita merasa, doa, udah biasalah. Siapa sih yang gak hafal doa Bapa kami? Kalau saya sekolah di sekolah Kristen dari TK, SD, SMP, SMA,
Saya sekolah di sekolah Kristen, doa Bapa kami adalah doa wajib. Jadi apapun yang terjadi, mau mulai kelas, selesai kelas, kita harus tutup dalam doa, maka yang akan didoakan adalah doa Bapa kami. Kita menganggap kayak ya udah, jadi teman-teman yang bukan Kristen pun hafal doa Bapa kami karena wajib. Jadi kadangkala karena kita seringkali menganggap doa adalah hal yang biasa. Jadi sebuah rutinitas yang membosankan. Padahal sesungguhnya berdoa adalah satu undangan yang personal, pribadi dari Allah untuk kita, untuk saudara. Dan undangan ini, kalau tadi undangan Bapak Presiden berlaku 1 hari aja, 17 Agustus 2024. Undangan dari Tuhan Yesus ini berlaku seumur hidup, Bapak Ibu Saudara. Undangan ini bukan untuk hari tertentu saja. Bukan saat kepepet aja. Saudara tahu kepepet ya? Tahu ya? Takut bahasanya beda. Kadang kita memang kadang kita suka kayak gitu. Udah the power of kepepet baru kita berdoa. Aduh Tuhan tolong. Kita baru ingat gitu. Padahal undangan ini berlaku seumur hidup kita. Bukan untuk hari-hari tertentu aja. Hari Minggu atau hari-hari berdoa. Hari KM. Enggak. Doa ini untuk seumur hidup kita. Bukan saat kepepet aja. Berlaku seterusnya sepanjang kita masih bernafas. Jadi kapanpun, dimanapun, bagaimanapun dan apapun kondisi kita. Undangan dari Allah untuk berdoa ini dapat kita nikmati. Ini adalah satu hal yang indah bukan? Adalah satu hal yang sangat luar biasa. Allah mengundang kita untuk meminta, mencari, mengetok. Kalau kata mintalah, carilah, ketoklah itu kalau diucapkan dengan sangat lembut itu memang enak banget didengarnya. Kalau orang Medan yang ngomong agak beda. Kalau orang Medan yang ngomong kayak mintalah, jadi kayak gitu, jadi nggak enak. Itu kayak terpaksa gitu ya kan. Ketoklah, itu jadi terpaksa. Enggak. Tapi ini Tuhan yang mengajak. Tuhan yang mengajak kita dengan lembut. Mintalah, carilah. Bukankah itu satu hal yang sangat indah, Bapak Ibu Saudara? Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketok maka pintu akan dibukakan. Ini diulang lagi di ayat ke-8 karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok pintunya dibukakan. Jadi bagi yang meminta akan diberi dan dia akan menerima. Udah diberi dia akan menerima, bagi yang mencari akan mendapatkan, bagi yang mengetok akan dibukakan pintu. Jadi bukan hanya sekedar omongan, udah minta aja siapa tahu dapat, enggak begitu. Tapi ada sebuah jaminan bagi yang meminta akan menerima. Tapi hal ini bukan berarti seluruh yang diminta, setiap keinginan itu akan dipenuhi. Kita harus tahu itu. Ada sebuah film yang udah lama banget, judulnya Bruce Almighty. Saya nggak tahu nih, Bapak tahu ya, ketahuan umurnya dong ya. Udah lama nih filmnya. Jadi film ini film komedi tapi ngebekas. Film ini dibintangi Jim Carrey, aktor yang selalu memerankan peran komedi. Jadi ada satu scene yang saya ingat banget, dia tuh seakan-akan jadi Tuhan di sana, namanya jadi Almighty ya. Dia bisa lakukan apa aja, mengabulkan permintaan apa aja. Satu ketika dia sedang mendengarkan doa-doa, dia capek, bosen dan kayak doanya tuh nge di kupingnya gitu loh. Jadi akhirnya dia punya ide yang dia rasa ide yang sangat cemerlang dan brilliant. Dia di komputer dia reply yes to all. Kayak ada yang kayaknya ada yang tahu nih filmnya. Yes to all katanya. Dia merasa dia sangat hebat. Aku menemukan cara yang paling gampang untuk menjawab semua doa-doa ini atau permintaan-permintaan ini dengan menjawab ya kepada semuanya. Apa yang terjadi saudara? Buat yang nonton kayaknya udah tahu. Kekacauan besar terjadi. Ya kan? Kekacauan yang sangat besar terjadi karena ide yang dia kira brilliant dan hebat dan cemerlang itu idenya sangat konyol ternyata. Dan pada saat kekacauan itu terjadi barulah dia menyadari kesalahannya. Nah, kalau saya jadi ngerti kenapa Tuhan gak menjawab ya pada setiap doa kita. Karena kita gak ngerti apa yang kita minta. Kita dengan keterbatasan kita gak ngerti apa yang kita minta. Matius 7 ayat 7 sampai 11 tidak boleh ditafsirkan secara inklusif tanpa batas. Harus secara pertimbangan logika aja kita tahu bahwa gak semua permintaan kita akan dikabulkan. Permintaan manusia itu sangat bermacam-macam dan beragam.
Pikiran manusia itu begitu bebas, begitu liar dan gak, karena apa? Manusia tidak mengerti apa yang sebenarnya baik buat dia. Tentu saja gak semua keinginan yang terpikirkan oleh manusia akan dipenuhi oleh Allah, karena Allah hanya undangan ini Bapak Ibu Saudara untuk meminta, mencari dan mengetuk ini mengacu pada kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Jadi dari pertimbangan konteks aja kita bisa tahu, gak semua permintaan kita itu berkenan di hati Tuhan. Secara logika juga kita bisa tahu permintaan kita bisa aja salah. Maka teguran ini ayat-ayat yang kita baca sebenarnya kita jadi mengerti. Kita bukan hanya cukup meminta, tapi kita mengerti bagaimana meminta dengan benar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita jadi mengerti kenapa Allah tidak mengiyakan menjawab yes pada setiap doa kita. Karena kadangkala kita ini ibarat domba. Domba itu, maaf kalau saya menggunakan kata ini biasa di Medan, bodoh. Kita kadang gak ngerti apa yang kita mau. Kita gak ngerti apa yang kita butuhkan. Kita seringkali keliru antara keinginan dan kebutuhan kita. Seringkali kita keliru mengartikan apa yang menjadi keinginan kita kira itu kebutuhan. Padahal tidak. Tuhan gak mau hidup kita kacau. Tuhan sayang banget sama kita. Maka Tuhan hanya memberikan apa yang kita butuhkan. Dan kita mempercayakan diri kita pada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan apa yang kita butuhkan sesuai dengan menjadi kehendaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk undangan untuk meminta, mencari dan mengetuk ini, itu mengacu pada kebutuhan kita saat apa? Mengiring Yesus. Kebutuhan kita dalam perjalanan kita mengiring Yesus. Agar kita bisa terus menikmati setiap pertolongan dari Bapa kita. Jadi undangan ini bukan hanya kita datang saat kita butuh, tapi Allah mau kita datang dengan percaya bahwa kebutuhan kita akan tercukupi oleh karena kebaikannya. Ingat, kebutuhan, bukan keinginan kita. Dan kalau kita lihat lagi nanti di bagian kedua secara singkat aja, Matius 7 ayat 9-10 itu memberikan satu batasan yang jelas bahwa apa yang akan diberikan Bapa di sorga kepada anak-anaknya adalah kebutuhan dan bukan keinginan. Roti dan ikan dijadikan contoh di sana karena itu merupakan makanan pokok orang Yahudi. Kalau di Indonesia mungkin nih kalau Tuhan itu kondisinya adalah di Indonesia jadi nasi dan daging. Mungkin ini karena roti dan ikan, karena di Yahudi makanan pokoknya roti dan ikan. Dan itu merupakan kebutuhan makanan pokok bagi mereka. Maka dari situ aja kita bisa menyimpulkan Tuhan menjawab dan memberikan sesuai dengan kebutuhan. Bukan keinginan dan keperluan, bukan ketamakan hati. Hati manusia itu cenderung ada yang namanya tamak, greed, rakus. Kita pengen semuanya, kalau bisa semua kita pengen rangkul. Tapi hari ini kita diingatkan, kita bukan hanya sekedar terus meminta apa yang kita mau, apa yang kita ingin. Tapi terlebih dari itu semua, kita belajar untuk mengerti apa yang jadi keinginan atau kehendak Tuhan. Sehingga kita mengerti apa yang jadi kebutuhan kita. Yesus mendorong kita untuk berdoa untuk menjelaskan bahwa setiap orang yang meminta menerima bukan hanya beberapa. Karena ayat 8 menuliskan seperti itu. Dan ketika Tuhan berbicara, mengatakan kata setiap orang, Dia ingin kita mengatasi semua rasa takut dan keraguan kita. Jadi kita bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tapi kita juga belajar mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Itulah saat kita berdoa. Saat kita berdoa, kita benar-benar belajar. Bukan kita hanya percaya bahwa Tuhan sanggup, tapi kita belajar mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Karena keberanian dan kepercayaan diri untuk menghampiri Allah, untuk kita meminta, mencari dan mengetuk sebenarnya berasal dari keberanian yang dari Kristus. Kenapa? Karena kematiannya itu kita sudah menikmati akses kepada Bapa yang tak terbatas. Ada sebuah scene pada saat Yesus mati. Tirai bait suci terbelah dua. Dan pada saat itu yang saya pahami adalah, kan kalau di tabernakel itu dipelajari ya, jadi dulu di tabernakel itu orang yang masuk ke ruang suci dan ruang maha suci itu nggak bisa sembarangan. Apalagi masuk ke dalam ruang maha suci. Itu kan hanya imam-imam
Yang bukan imam nggak boleh. Tapi kematian Kristus ketika tirai bait suci itu terbelah dua, artinya kita bisa menghampiri Bapa. Dialah yang jadi imam besar kita. Dialah yang jadi imam besar kita, maka kita nggak perlu pakai pakaian imam, kita bisa datang hanya bermodalkan lutut aja, kita datang berdoa kepada Tuhan. Tanpa embel-embel yang lainnya lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar yang pertama tadi. Mengapa doa ini bisa apa yang membuat doa menjadi berbeda? Karena doa yang pertama adalah undangan dari Allah kepada kita. Yang kedua, doa adalah ungkapan kita sebagai anak. Ini kita bisa lihat di ayat yang 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya belum punya anak Bapak Ibu Saudara, tapi kan tadi saya bilang saya punya keponakan. Dan ketika keponakan saya minta apa aja, biasanya saya kasih. Saya akan usaha kasih. Karena kita jauh, saya tinggal di kota Medan, dia tinggal di Tangerang, di Jakarta. Jadi yang bisa dia lakukan adalah video call. Dia udah tahu kalau dia nggak bisa minta sama mami dan dedinya, dia akan telepon saya, langsung saya beliin. Biasa. Lemah, soalnya lemah. Dia bisa telepon dan dia tahu lagi cara telepon. Saya dipanggil Ako. Karena saya kakak dari papanya, saya dipanggil Ako, jadinya dia telepon, Ako, Ethan mau roti kismis satu aja, dia bisa bilangnya kayak gitu. Jadi apa yang menurut saudara bisa tebak apa yang saya lakukan? Itu yang saya kangenin ketika saya ada di OSI, abang Gojek dan abang Grab. Saya langsung buka Gojek atau Grab itu, saya langsung, oke Ethan tunggu ya, saya langsung kayak gitu, saya sambil video call, saya sambil pesan, dan gak lama rotinya datang. Dia langsung thank you Ako, dia langsung kayak gitu. Walau di lain waktu lagi, walau dia minta tadi rotinya satu, saya beliin 6. Lemah. Di lain waktu, tiba-tiba dia telepon lagi. Tiap telepon dari dia pasti saya angkat, dia tahu. Saya angkat, kenapa? Saya tanya. Dia bilang gini, Ako, Ethan haus katanya. Ethan perlu minum jus, padahal dia minum air bisa kan ya. Dia bilang perlu minum jus dan dia suka banget minum bus jus. Jadi oke bentar, langsung. Jadi ini saya baru punya keponakan, apalagi saudara, Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak. Tentunya ketika anak datang kepada orang tuanya, Mami, aku perlu ini. Gak ada 2 kali, kalau itu benar pasti maminya langsung kasih. Kenapa? Karena itu adalah kasih dari orang tua kepada anaknya. Sebagai orang tua, apapun yang terjadi, mau apapun itu, orang tua akan berusaha memenuhi apa yang jadi permintaan anak-anaknya. Inilah yang menjadi maksud dari ayat 9 sampai 11. Kalau kita lihat di sini, menarik sekali ketika Tuhan Yesus mengambil contoh tentang ayah dan anak. Menarik sekali, dan ketika saya baca ini awalnya saya nggak terlalu paham. Saya cuma paham, oh iyalah Tuhan pasti kasih yang terbaik. Saya kira seperti itu, tapi ternyata ketika saya pelajari lebih lagi, saya makin ngerti. Ini sangat indah bahwa Tuhan mengangkat sebuah hubungan, relasi yang sangat bukan hanya dekat ya, tapi melekat erat antara orang tua, antara ayah dan anaknya. Apa yang saudara bayangkan tentang anak-anak? Gimana nih sifat anak-anak? Kita bicara bukan anak remaja atau pemuda ya, yang kita bicara adalah anak-anak kecil. Tentu kita akan bilang, lucu, polos, menggemaskan, jujur. Iya itu anak-anak. Tapi di sisi satunya, kita jangan lupa anak-anak itu keras kepala. Kalau ini 2 ponakan udah berantem, aduh Tuhan Yesus, pusing, teriak-teriakan, cakar-cakaran, tapi habis itu sayang-sayangan lagi. Kenapa? Anak-anak itu keras kepala, anak-anak itu sebenarnya tidak berdaya, dia bergantung pada orang tuanya, ya anak-anak kecil ya. Kemudian mereka juga sebenarnya egois, gak perlu kita ajarin, mereka udah tahu rebutan mainan kayak gimana. Gak perlu kita ajarin, mereka udah tahu ini punya aku, bukan punya dede, ini punya aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat kita datang pada Tuhan dalam doa, mari baiknya kita memposisikan diri kita sebagai anak. Jadi artinya kita gak perlu berpura-pura di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kedalaman hati kita kayak gimana.
Mungkin orang terdekat kita, entah itu pasangan, itu nggak tahu nih kedalaman hati kita kayak gimana. Tapi Tuhan tahu dan dia sangat mengenal kedalaman hati kita. Maka pada saat kita datang pada Tuhan, kalau kita belajar dan melihat sifat anak-anak, mereka tidak pernah berpura-pura. Gak bisa, anak-anak gak bisa pura-pura. Kita tidak perlu berpura-pura saat kita datang kepada Tuhan. Kita gak perlu pakai topeng. Mari kita datang dengan segala ketidakberdayaan. Kita datang pada Tuhan dengan segala kelemahan, dengan segala kerapuhan dan kerentanan kita. Kita datang yang menunjukkan ketika kita datang pada Tuhan, kita mau hidup bergantung kepada Tuhan. Istilahnya kita tuh berantakan sebenarnya hidupnya. Dan Yesus mengundang kita di poin pertama tadi dengan segala keberantakan kita, yang artinya kita nggak perlu pura-pura rapi-rapi, pura-pura pakai topeng. Dan saat kita datang dengan segala keberantakan kita, inilah kabar baiknya, Tuhan menerima kita. Tuhan nggak menolak kita. Seperti anak-anak yang tidak berdaya, ini adalah sikap yang dibutuhkan untuk kita bisa menemukan doa yang sejati. Karena pada saat kita tahu kita itu butuh Tuhan, kita tidak berdaya, kita lemah, kita rapuh. Kita baru mengerti bahwa di dalam ketidakberdayaan kita itu, kita menyadari kita membutuhkan pertolongan Tuhan, dan campur tangan Tuhan. Dan akhirnya kita menyadari kebergantungan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita datang pada Tuhan hanya dengan pura-pura, dengan topeng, saudara kalau berdoa di depan sini, di mimbar, saudara bisa dengan pura-pura, wah nangis, ingus kemana-mana, angkat tangan, bisa. Tapi di hadapan Tuhan kita gak bisa pura-pura. Tuhan tahu kedalaman hati kita kayak gimana. Tuhan mengenal orang Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang paling tahu. Itulah sebabnya, mengapa biasanya kalau dulu-dulu ya orang-orang dulu banget, kalau berdoa itu selalu berlutut, nggak boleh bersila. Dulu kalau saya lihat gembala senior kami di Kota Medan, jadi sebelum saya menggantikan ada gembala senior, dia kalau berdoa selalu berlutut. Lama-lama karena beliau kaki ada masalah dengan lututnya, kakinya sakit jadi nggak bisa berlutut, dia bersila. Saya pernah tanya, kok berlutut sih? Apa nggak capek? Soalnya kan kalau berlutut kesemutan ya capek. Dia bilang gini, berlutut adalah tanda kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita benar-benar memohon gitu loh, bukan dengan kesombongan tapi dengan kerendahan hati yang artinya kita memang gak mampu dan kita bergantung pada Tuhan. Dan seperti anak yang datang kepada bapaknya. Ketika kita datang kepada Allah Bapa, kita akan merasa apa? Aman. Kita merasakan nyaman, hangat, diterima, dicintai dan tidak akan diabaikan. Saya udah gak punya Bapak Ibu. Papa saya meninggal 2011. Dan pada saat Papa saya masih ada, saya benar-benar bisa merasakan apa artinya nyaman, hangat, aman ketika dalam pelukan Papa. Saya ngerti rasanya kayak gimana. Dan ketika saya menulis ini, saya benar-benar bisa mengerti rasanya ketika anak itu, ketika kita memposisikan diri kita kepada sebagai anak dan kita datang kepada Bapa kita di sorga. Kita benar-benar bisa merasa aman, kita bisa nyaman. Karena kita tahu kita diterima apa adanya. Kita hangat dalam pelukannya, kita dicintai dan kita tidak diabaikan oleh Bapa kita yang di sorga. Seperti anak yang datang kepada bapaknya. Kita juga datang kepada Bapa karena kita percaya bahwa Allah mampu, Allah sanggup. Melalui anugerah Tuhan, kita sudah mengenal dalam kebenaran Injil yang memberitahu kita bahwa status kita yang baru adalah sebagai anak. Secara simpel, sederhana, ada sebuah ilustrasi seperti ini. Ada anak, saya lihat kan banyak anak-anak kecil ya di sini. Kalau anak-anak biasanya pengen buka bungkus permen atau coklat, kemana dia berlari? Dia kan anak-anak tangannya kecil, bungkus permen kan dia nggak bisa buka. Karena kan kadang susah, kita aja susah kadang, kesusahan. Kemana dia berlari? Ke orang yang lebih tua, kepada papa atau mamanya. Kenapa dia berlari kepada papa atau mamanya pada saat dia kesusahan buka sesuatu atau pokoknya dalam segala kesusahan kenapa dia berlari pada papa mamanya? Karena dia percaya papa dan mamanya itu sanggup menolong dia, entah buka bungkus permen kah, atau benerin apakah. Bagi saya, papa saya itu jago banget benerin barang-barang. Tak gimana, apapun yang rusak kalau udah di tangan papa saya bisa benar lagi. Satu ketika, saya udah ngantor, saya udah kerja.
hair dryernya rusak. Pagi-pagi kan mandi, gak bisa dipakai hair dryernya. Ya udah, bodo amat deh karena udah terlambat. Saya langsung pergi ke kantor. Saya pikir gampang lah, udah punya duit, ntar beli baru lagi. Saya pikir kayak gitu. Tapi saya tetap datang kepada papa. Papa udah bangun, kemudian pas mau ngantor, saya bilang sama papa, ini tadi hair dryernya rusak, nggak bisa nyala sama sekali. Oh ya udah, kata papa, taruh aja. Nah, saya tahu papa saya biasanya bisa ngutak-ngatik. Bener, siang hari saya ditelepon kantor, saya dipanggil Noni. Non, katanya papa, Non, lu punya itu blow rambut udah papa benerin, katanya. Lain kali lu jangan takut ya. Kasih tahu papa aja, lu jangan beli-beli, jangan boros-boros. Biasalah papa kayak gitu. Mengapa saya tetap datang pada papa saya walaupun saya tahu saya bisa beli yang baru? Karena saya tahu, saya punya pengalaman bahwa papa saya mampu, sanggup, bisa benerin semua barang, entah itu mainan atau apapun yang rusak dan emang terbukti. Jadi pertanyaannya buat kita, saat kita kesulitan, kemanakah kita berlari? Ke bawah kaki Tuhan kah? Siapa pribadi pertama yang kita cari pada saat kita ada dalam pergumulan? Pada saat kita ada dalam kesesakan? Pada saat kita ada dalam kesulitan? Ketika Tuhan Yesus menggunakan ilustrasi orang tua dengan anak, ayah dan anak. Artinya kalau Bapa di dunia aja akan memberikan yang baik bagi anaknya, terlebih lagi Bapa kita yang ada di sorga. Dia pasti memberikan yang terbaik. Ini juga menunjukkan ketika kita datang berdoa, kita percaya bahwa Tuhan mampu. Seperti seorang anak, kenapa dia bisa tahu ayah dan ibunya mampu? Karena dia pernah punya pengalaman, orang tuanya mampu, bisa dan sanggup tolong dia. Saat kita memiliki pengalaman, kita tahu dan mengerti. Kita melihat dan mengalami bahwa Allah mampu, sanggup dan dapat menolong kita. Jadi selama ini, berapa puluh tahun, berapa belas tahun saudara sudah hidup di dunia ini. Berapa banyak kali pertolongan Tuhan sudah saudara alami dalam kehidupan saudara. Saat kesesakan terjadi, ingat kembali pertolongan Tuhan. Saat pergumulan yang sedang saudara alami begitu sulit, ingat pertolongan Tuhan di masa yang lalu. Datang lagi pada Tuhan. Kita tahu bahwa Allah selalu sanggup menolong kita. Maka ketika kita sudah memiliki pengalaman itu, kita akan selalu dan selalu datang pada Tuhan. Datang pada Allah dalam doa. Seperti seorang anak yang datang pada bapaknya pada saat ia tidak berdaya. Di Matius 7 ayat 11, dia juga memberikan batasan yang lain. Bapak Ibu, apa saja yang diberikan oleh Bapa di sorga adalah apa yang baik. Yang dibicarakan di sini adalah pemberian yang baik. Anak yang minta ikan pasti dikasih ikan. Bahkan kadang ikan anak mungkin mintanya ikan yang kecil, dikasih sama bapaknya ikan yang besar karena lebih baik. Bagaimana seandainya jika terbalik anak itu minta ular? Apakah anak kita sebagai orang tua akan memberikan ular? Enggak. Anaknya pengen, papa ular kan lucu, dia bisa menggeliat-geliat. Apakah dengan kata lucu itu kemudian, iya ya lucu, udah papa beliin deh. Enggak, karena kita tahu ular bisa berbahaya bagi anak kita. Kalau misalnya, papa aku pengen makan batu dong, kayaknya lucu ya batu bisa dimakan gitu, lucu. Enggak, kita akan tetap memberikan dia roti, tetap memberikan dia kue tiaw ya kan, makanan yang enak. Karena kita tahu batu gak bisa dia makan. Enggak. Seekor ular gak akan berguna bagi si anak, bahkan mungkin bisa membahayakan dia. Sebuah batu juga tidak akan membuat dia kenyang, tapi akan berbahaya buat dia. Begitu pula dengan Bapa di sorga. Kadangkala kita kira kita minta ikan, ternyata yang kita minta ular. Kadangkala yang kita kira kita minta roti, ternyata yang kita minta adalah batu. Karena apa? Itu ketidaktahuan kita. Karena keterbatasan kita sebagai manusia, tapi kebaikan Bapa. Karena ia adalah Bapa kita yang baik, ia hanya memberikan yang baik dan yang sempurna. Bapak Ibu, kita bisa mempercayai kebaikan Tuhan karena kebaikannya, kasih sayangnya, kasih setia yang sudah dibuktikan mulai kematian Kristus di kayu salib. Itu yang menjadikan kita anak-anaknya. Sehingga kita dengan bebas, dengan akses tanpa batas, kita bisa datang pada Tuhan tanpa halangan, tanpa takut diabaikan. Maka Bapak Ibu biarlah kita senantiasa bergantung pada Bapa kita di sorga.
Biar kita senantiasa terus menyatakan kebergantungan kita kepada Bapa kita di sorga. Dan itu bisa kita lakukan melalui datang pada Tuhan melalui doa. Dari kecil saya sudah mengalami beberapa kali bagaimana ketika berdoa itu benar-benar Tuhan tolong. Berbagai mujizat. Kemarin hari Sabtu saya share juga waktu di seminar wanita bahwa mama saya adalah seorang pendoa dan saya belajar banyak dari mama saya. Maka salah satu topik yang paling saya sukai ketika berkhotbah adalah tentang berdoa. Karena gampang ngelihatnya, ada contoh. Waktu kecil, kira-kira usia 9-10, kayaknya 4 SD atau 3 SD saya lupa. Adik saya kayaknya masih kelas 2 SD dan yang kecil masih TK. Kami berempat, jadi saya, adik saya yang perempuan, kemudian yang kembar tuh, yang laki-laki kembar. Satu hari mama saya pulang, kami di rumah main-main, mama saya pulang dengan wajah yang cukup sedih. Saya nggak ngerti apa-apa, kenapa mama sedih? Kan habis jalan-jalan, saya mikirnya kalau keluar rumah jalan-jalan. Itulah. Mama saya panggil saya seperti ini, Noni kamu kan anak sulung. Sekarang ajak adik-adik kamu ke kamar. Ngapain? Main mah. Kayak gitu. Enggak, berdoa untuk mama katanya seperti itu. Waktu itu saya masih kecil banget, umur 9 atau 10 tahun. Berdoa untuk mama. Mama sakit katanya. Tapi mama yakin kalau kamu berdoa, adik-adik kamu berdoa, Tuhan dengar mama pasti sembuh. Katanya seperti itu. Mama sakit apa? Mulai nih sedih, namanya anak-anak kan ketika dibilang mamanya sakit pasti kan jadi sedih. Air mata udah ngambang, mama sakit apa gitu kan. Saya nggak ngerti apa maksud sakitnya, tapi mama saya cuma bilang ada tumor di dada mama mama bilang seperti itu. Saya, apaan tuh? Saya nggak ngerti itu apa. Sekarang kamu ajak adik-adik berdoa, harus gandengan tangan, katanya gitu. Doain mama. Jadi sedari kecil kami memang diajar untuk berdoa. Apapun yang kami butuhkan, entah itu tas baru, sepatu baru, mama suruh kami berdoa. Minta sama Tuhan, nanti Tuhan yang kasih, selalu kayak gitu. Jadi mau naik kelas, kita sampai kayak, udahlah gak usah minta sama mama, gak usah minta sama papa, doa aja. Kayak gitu, karena apa? Tiap kali mama mau tas baru, doa. Mama mau sepatu baru, doa, disuruh kayak gitu. Jadi udah terbiasa. Maka akhirnya si Claudia kecil ini karena kita nggak ngerti, kita tetap disuruh ya kita lakukan, kita berdoa. Saya juga saya cuma bilang segini sama adik saya yang perempuan, dek ayo doa mama sakit. Entah gimana kami berempat jadi nangis karena dengar mama sakit, namanya juga cicinya nangis, cici keduanya nangis, yang kembar ikut nangis, yang kecil karena masih kecil. Jadi ikut nangis, kenapa nangis gak tahu. Waktu doa saya cuma bilang kayak gini, dalam ingatan saya, karena ini adalah pengalaman pertama saya maka saya ingat. Tuhan Yesus sembuhin mama, amin. Cuman itu doang yang saya bisa dan saya tahu cara berdoa. Pendek pula, namanya anak kecil, gak ngerti doa panjang-panjang kayak gimana. Tapi beberapa waktu kemudian ketika mama check up lagi ke dokter, hilang tumornya. Jadi pada saat itu puji Tuhan, itu adalah mujizat pertama yang saya alami dalam keluarga saya. Ketika saya berserah kepada Tuhan, saya belajar berdoa, dan untuk pertama kalinya saya pahami itu adalah mujizat yang terjadi dalam keluarga kami. Dan karena mama datang ke dokter tanpa operasi, tanpa makan obat, tanpa apa-apa, dokternya juga bingung, dia bandingin fotonya, mana katanya kok nggak ada. Dokternya juga bingung. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akhirnya memahami. Doa itu lebih daripada sekadar kata-kata. Bukan cuma indahnya kata, panjangnya doa, puisi, pakai wahai engkau Tuhan, enggak. Tapi kita datang pada doa dengan hati kita. Kita datang pada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Doa itu lebih dari sekedar kata-kata. Karena Tuhan sangat mengerti setiap bahasa kita, bahkan saat mulut tak mampu berkata-kata, Tuhan mengerti tetesan air mata yang saudara teteskan pada saat berdoa. Kadang-kala kita nggak mampu lagi berkata-kata saudara, datang pada Tuhan, sering banget saya kayak gitu. Datang ke Tuhan, nggak mampu ngomong, cuma nangis doang. Tapi ternyata Tuhan mengerti isi hati kita bahkan saat kita tidak mampu lagi berkata-kata. Tuhan mengerti apa yang ada dalam hati saudara tanpa saudara harus berkata-kata. Jadi saudara, sebagai penutup, doa lebih daripada sekedar rangkaian kata dan kalimat. Lebih daripada
kata-kata doa adalah undangan dari Allah bagi kita untuk menghampirinya. Dan pada saat kita menghampirinya, kita mengungkapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan sebagai seorang anak. Amin. Puji Tuhan. Mari saya mau mengajak kita semua untuk berdoa, lalu nanti akan saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ini kami ya Tuhan, kami datang lagi padamu pada pagi hari ini. Tuhan, apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan, dan biar kiranya Allah Roh Kudus yang bekerja dalam hati setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Biar setiap firman Tuhan ini, setiap perkataan ini termeterai dalam hati kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami bukan hanya mendengar, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mengerti Tuhan, esensi dari berdoa bukan hanya sekedar kata-kata yang indah atau kata-kata yang panjang. Tapi lebih daripada itu, ini adalah sebuah undangan yang sangat indah dan mewah dari Engkau ya Allah Bapa. Dan kami boleh datang kepada Tuhan sebagai anak, sebagai satu status yang baru oleh karena kematian Kristus di kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan biarnya Tuhan Engkau terus menuntun kehidupan kami. Kami tidak pernah menyimpang daripada firman Tuhan yang kami dengar selama ini. Kami terus taat dan setia sepanjang umur hidup kami mengering Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.